hari ini kita boleh kembali lagi berada di tempat ini bersama-sama untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita angkat pujian penyembahan kita mengatakan, Engkaulah permata hatiku. Kita sembah Tuhan pada kesempatan pagi hari ini karena Tuhan Yesus sangat baik buat setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan buat sepanjang hari, buat sepanjang minggu yang Kau berikan kepada kami Tuhan Yesus. Kami mau percaya Engkau lah permata hati kami Tuhan. Engkau yang terbaik buat setiap kehidupan kami. Haleluya. Sama-sama jemaat nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Sama-sama dari awal. Dengan segenap hati dan jiwaku, Amin. ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku, Amin. dan menguatkanku dalam pengharapan. Sama-sama katakan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikannya. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Saya ajak semua sidang jemaat untuk menyanyikan pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan. Dengan segenap hati dan jiwaku, Terima kasih Tuhan. ku datang padamu Kami datang pada kesempatan hari ini Tuhan dalam Yesus. kerinduan. Amin. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Sama-sama katakan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Amin. Kemuliaan-Mu
tetap jemaat saja nyanyikan pujian ini dari hati kita. Yesus Engkaulah Engkau permata hati kami Tuhan. Tiada ada satupun di dunia ini yang dapat menggantikan-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini dari rapnya. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanku. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Amin. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kita sembah Tuhan pada kesempatan hari ini. Kita naikkan pujian terbesar buat Tuhan Yesus. Kita ucapkan rasa syukur kita pada hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan. Dan sampai saat ini kita boleh ada, kita boleh diberi kesehatan, kita boleh diberi kekuatan. Luar biasa Tuhan kita. Glory bagimu Yesus. Yesus Engkaulah permata hatiku. Amin. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Kami datang menghampiri tata kasih-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan-Mu atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami seminggu yang sudah lewat. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang ke tempat-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami datang untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitupun hari-hari selanjutnya Tuhan, kami hanya selalu berserah dan berserah kepada-Mu Tuhan.
Kami mohon pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami setiap waktu, setiap saat. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Bapa. Seberapapun kami yang boleh datang hadir pada pagi hari ini Tuhan, kami datang dengan kerinduan hati kami. Kami datang membawa puji-pujian kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan berkenan hadir di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Tuhan menerima puji-pujian kami dengan penuh sukacita. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sempat untuk meluangkan waktu atau apapun yang mereka lakukan pada pagi hari ini. Mereka yang dalam sedang perjalanan Tuhan, mereka yang dalam keadaan sakit Tuhan. Tuhan, biarlah pada minggu-minggu berikutnya mereka boleh hadir di tempat ini untuk dapat bersama-sama beribadah kembali di tempat ini. Suatu kerinduan kami Tuhan, kursi-kursi yang kosong dapat terisi dengan jiwa-jiwa yang baru, yang Tuhan panggil, Tuhan bawa ke tempat ini dengan penuh kerinduan, dengan penuh ucapan syukur, yang selalu ingin mendengarkan Tuhan, yang ingin mendengarkan suara-Mu. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami yang mengambil bagian pada pagi hari ini Tuhan, Engkau pakai kami lebih heran lagi, terkhusus untuk anak-Mu yang sebagai pemimpin pujian Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Engkau pakai terus kehidupannya Tuhan, lebih heran lagi. Kami yang mengambil bagian Tuhan sebagai singer, pemain musik, pemegang LCD, mengadarkan untuk kolekte, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai terus kehidupan kami Tuhan, pakai terus kami. Dan setiap umat-Mu yang boleh hadir pada pagi hari ini Tuhan, Engkau memakai kami Tuhan, lebih heran lagi. Melalui kehidupan kami Tuhan, terpancar kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami bermasyarakat. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Ada perbedaan Tuhan, ada sangat jelas Tuhan apabila kami selalu ada di dalam Engkau, apabila kami selalu tekun dan setia di dalam Tuhan. Terima kasih banyak, terima kasih Roh Kudus. Pimpin terus ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai berakhir nanti Tuhan. Tuhan sendiri yang hadir pada saat sekarang ini. Tutup bungkus kami Tuhan, tutup bungkus kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Tidak ada roh ngantuk, roh lesu, letih, lelah, ataupun apapun yang Tuhan yang menguasai kami pada saat ini. Tetapi roh Tuhan yang hinggap, yang berada di dalam roh kami. Kami dengan penuh sukacita membawa pujian kami, membawa hidup kami hanya bagi Tuhan. Inilah persembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Inilah ibadah kami, pimpin terus kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, masih sanggup berdiri jemaat Tuhan. Haleluya, ada sukacita. Haleluya. Kita angkat pujian kita lagi yang penuh dengan sukacita, kita katakan, bangkit serukan nama Yesus. Kita angkat pujian ini dengan kesungguhan, katakan, Buat
Silakan duduk jemaat Tuhan. Nama Yesus di atas segalanya, amin. Amin. Haleluya, kita akan masih tetap bersuka cita, kita mengatakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara dalam setiap kehidupan kita. Bahkan apa yang kita tidak pernah pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat kita. Kita angkat pujian ini. Amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan yang terbaik pada saat pagi hari ini. Karena kita bersuka cita, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Benar dilihat mata, amin. Yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati. Semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Sama-sama katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Dan bagi jemaat Tuhan yang mungkin rindu untuk menceritakan cinta kasih serta kemurahan Tuhan, boleh langsung untuk maju ke depan sini. Haleluya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya, kuasanya tak berubah. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Ada jemaat Tuhan yang rindu untuk menceritakan cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Salam. Puji nama Tuhan. Saya ingin menyaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, Allah kita yang hidup, yang tidak pernah terlambat. Pertolongannya tepat pada waktunya. Bulan Agustus kemarin, awal bulan Agustus kemarin, saya dengan istri saya sama-sama terkena dampak COVID-19. Dan di situ memang betul-betul kami berdua merasakan antara hidup dan mati, karena yang kami rasakan begitu dada merasa sesak napas yang luar biasa. Nah, di saat-saat kami sebelum kami merasakan sesak napas, saya yang duluan kena, saya merasakan sakit beberapa hari, bahkan hampir seminggu saya mungkin ya berapa suap makan ya. Saya nggak begitu makan, tetapi waktu itu istri saya masih kuat dan dia kadang-kadang malam aja, tetapi saya demam. Nah, karena tuntutan dari kantor, setiap karyawan yang sakit harus di swab atau diperiksa, mereka nggak mau nerima. Jadi kami berdua berencana sama istri saya mau swab ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, besok harinya kami berangkat. Nah, begitu kami selesai swab, wah begitu merasakan gimana ya, serasa mau jatuh mendengar bahwa saya positif. Dan kebetulan waktu itu istri saya hendak nggak mau di swab, tapi saya bilang aja dah kita swab kedua-duanya. Ternyata walaupun kami positif kedua, tetap mengucap syukur, puji Tuhan saya bilang. Nah, sesampai kami sudah diberi obat, sampai di rumah beberapa hari kami tetap mengalami demam, panas, bahkan saya hampir 2 minggu yang saya rasakan
tidak pernah yang namanya berjalan. Kerjaan saya bangun, paling ke belakang, kamar ke belakang, ke WC maksud saya. Setelah itu saya rebahan lagi. Pokoknya kerjaan saya hari-hari tidur terus, dan makan pun tidak ada selera. Maka dari itu saya kan kami kebetulan waktu itu diberi nomor dari puskesmas, lalu saya hubungin, gimana nih? Wah, katanya harus diperiksa, dan waktu itu saya mau ikut juga sama istri saya ke puskesmas. Kebetulan katanya harus kedua-duanya diperiksa mana keadaannya, tapi saya nggak memungkinkan untuk berjalan pun rasa pusing. Nah setelah itu istri saya berangkat ke sana, ternyata katanya harus dilihat, dan mereka pun dari tim puskesmas langsung datang ke toko kami. Nah di situ mereka meriksa kami, entah kenapa ya, waktu mereka membawa peralatan tuh untuk tensi itu putus. Wah saya bilang, yang diperiksa mereka cuma asupan oksigen ke dalam tubuh. Nah kebetulan katanya mereka, wah badan bapak ini masih panas. Saya lupa sih waktu itu istri saya gimana. Nah mereka berikan obat lagi. Nah setelah obat yang kedua itu, yang membuat kami yang antara hidup dan mati, bilang nggak bisa napas. Istri saya seperti ada yang mengganjal di tenggorokan. Pokoknya kami sampai rebahan tuh membalikkan tubuh supaya gimana cara bernapas itu. Jadi sampai malam, aku bilang bila satu malam seperti ini nggak mungkin bisa bertahan, karena napas itu serasa gimana rasanya kalau terkurung dalam satu ruangan yang sempit tapi nggak ada udara. Nah di saat itu saya melihat istri saya, aduh seperti saya sendiri aja susah bernapas, apalagi saya melihat istri saya bernapas susah banget. Nah waktu tengah malam saya bangkit dari tempat duduk sambil bersandar, saya memohon sama Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang sanggup memulihkan. Saya memanggil namamu, otoritas namamu untuk menyembuhkan keadaan saya dan istri saya, karena penyakit apapun tidak ada kuasa dalam tubuh saya dan istri saya bilang. Setelah itu, setelah saya berdoa, saya lihat istri saya masih memang sesaknya itu gimana, semakin susah. Inilah saya pikir orang yang mau mati, orang yang mau dijemput maut. Tapi keyakinan saya percaya pasti Tuhan tolong dan tidak terlambat pertolongannya. Setelah setengah jam kemudian, setelah saya rebahan lagi, setelah berdoa, saya melihat istri saya tertidur. Puji Tuhan, dalam hati saya, mungkin Tuhan sudah menjamahkan berdua. Pada besok harinya saya merasa walaupun apa yang saya rasakan makan itu nggak ada rasanya, tetap saya paksakan karena ada semangat. Waktu pagi itu bermacam-macam cara istri saya bujuk saya makan, tapi itulah apa yang saya makan tuh nggak ada rasanya. Tapi aneh, penciuman saya masih mencium apapun, walaupun itu minyak kayu putih saya mencium, tapi istri saya yang nggak mencium sama sekali. Hingga saya berinisiatif, karena kebetulan tetangga kiri kanan saya ada kena. Mereka bilang diinfus saja, karena keadaan saya lemah banget, sudah hampir 2 minggu lebih saya nggak begitu makan. Akhirnya orang tetangga bilang, wah kamu, saya bawa ke tempat teman saya ada perawat katanya untuk menginfuskan kalian. Tapi apa yang terjadi, mereka bilang yang dokter itu saya nggak bisa malam ini, harus siang karena saya sudah tua. Waduh, saya bilang besokannya hari Minggu, nggak mungkin hari Minggu, mereka kan istirahat semua. Tuhan berjalan buat kami berdua, istri saya, karena keadaan saya lemah, sedangkan istri saya memang bisa duduk, bahkan dia bisa masak, tetapi kalau malam dia begitu lemas.
Tapi Tuhan tuh baik. Saya teringat yang teman saya, karena teman saya ada kerja di salah satu dokter gigi. Saya hubungin, oh jangan, kebetulan waktu itu istri saya sudah mempersiapkan baju, pakaian, rencana mau ke rumah sakit. Nggak bisa lagi, harus ke rumah sakit karena harus diinfus, karena keadaan saya lemah banget. Jadi Tuhan kirim teman saya, jangan katanya. Saya menghubungi teman saya untuk menginfus kalian berdua. Nah, setelah dihubungin, katanya, wah nggak bisa malam ini, besok. Mau nggak besok? Nggak apa-apa, saya bilang. Kami tetap tunggu. Nah, pada besok harinya, perawat ini mencari segala peralatan, tapi yang menjadi kendala saudara, infusnya ada, selangnya ada, tetapi jarum infusnya itu, untuk jarum suntiknya itu sekeliling apotek di seluruh Banjarmasin tidak ada sama sekali. Tuhan bilang, saya bilang, kenapa? Apakah harus kami, kalau kami bisa saja kami ke rumah sakit, tetapi harus ke rumah sakit itu mereka nggak mau, harus ke rumah sakit. Saya bingung waktu itu, kenapa kok nggak disediakan semua? Karena kebetulan waktu itu puncak-puncaknya di Banjarmasin sehari itu 30-40 orang yang meninggal di rumah sakit seberang kami itu. Jadi, tapi puji Tuhan waktu itu teman saya menghubungi, gimana? Sudah diinfus? Belum. Saya bilang teman-teman, oh kenapa? Jarum suntiknya nggak ada di Banjarmasin. Ya sudah katanya, saya cari ke luar kota. Kebetulan rumahnya itu di daerah luar kota, dia cari, kebetulan ada apotek di sana satu-satunya yang ada. Nah langsung dia hubungin saya, kamu hubungin perawat itu, suruh datang ke rumah kamu untuk diinfus. Ini ada saya dapat. Dia sampai di rumah, di toko kami berdua sama-sama diinfus. Nah waktu diinfus itu, yaitu Bang, serasa ada semangat. Walaupun istri saya satu botol infus, saya 1,5 botol. Nah untuk melepasnya pun kami berdua sendiri. Tapi ya puji Tuhan, setelah kami diinfus, kami berangsur-angsur pulih, dan beberapa hari kemudian kami periksa lagi ke rumah sakit. Nah di situ kami sangat bersyukur bahwa kami dinyatakan negatif. Itulah saudara-saudara, apapun yang terjadi, keadaan apapun, tetap kita mengandalkan Tuhan. Allah kita yang hidup, tidak pernah terlambat pertolongannya. Mungkin kesaksian ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Mungkin itu aja kesaksian saya. Puji nama Tuhan ya. Kita sudah mendengarkan kesaksian, semoga bisa memberkati kita semuanya. Sebentar lagi kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita. Kita sambut pemberitaan firman Tuhan. Sambil kita angkat pujian, kita mengatakan, sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri, untuk mempersiapkan diri kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Haleluya. Sama-sama kita akan pujian ini, katakan. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, Amin. memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal
puji-pujian ini saya minta kesediaan Mama Michelle untuk bawa kita dalam doa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan terjadi atas kami tempat ini. Haleluya. Sama-sama katakan lebih sungguh lagi. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Katakan ku ingin. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang selalu dan akan tetap setia mengasihi kehidupan kami. Betapa kami bersyukur Tuhan kami boleh ada di tempat ini. Kami ada bukan karena kuat, gagah dan hebat kami Tuhan, tapi semata-mata karena kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami memuji Engkau Tuhan, kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih daripada apapun ya Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami sedang menaikkan puji-pujian kami. Kami sedang menaikkan Tuhan penyembahan kami. Bapa dalam surga, saat ini Tuhan, kami mau memberikan hati kami, pikiran kami, pendengaran kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Kau memberkati kehidupan kami Tuhan, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau juga Tuhan mengubahkan kehidupan kami, hati kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mengizinkan Roh Kudus, Roh Allah saja menguasai hati dan pikiran kami Tuhan. Kami ingin membebaskan Roh Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Agar firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh Tuhan, berkembang, berbuah lebat Tuhan. Kami ingin menjadi berkat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, Kau memberkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu terbuka lebar Tuhan. Biarlah dengan kekuatan kuasa Allah, hamba-Mu boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan kuat Tuhan, dengan hebat, dengan gagah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kau tutup bungkus Tuhan ruangan ini, tempat ini Tuhan Yesus. Kau lingkupi kami Tuhan dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, oleh sebab itu kami mau bersatu hati Tuhan. Kami memanggil kuasa dan otoritas Allah saja. Hanya nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang bekerja dengan luar biasa. Di dalam ruangan ini amat terlebih hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus ada di dalam hati kami. Kami percaya Roh Kudus ada dalam pendengaran kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Bapa, kiranya sebentar lagi kami akan memberikan persembahan Bapa. Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapa. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan apa yang kami berikan Tuhan boleh menjadi Tuhan kemajuan Tuhan Yesus untuk Tuhan perkembangan rumah ibadahmu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap Tuhan memberi persembahan dan kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita diberikan kesempatan memberikan persembahan kita yang pertama. Sembari persembahan diedarkan, kita angkat pujian, kita mengatakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, yang kecantikan tubuhnya turun. Seperti awan di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Tetap bersama Allah agar berkat tercurah, serta memberikan anugerah hidup Haleluya. Salam. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerahnya, berkatnya, kuatan bahkan kesehatan yang Tuhan karuniakan bagi kita semua. Ya, hingga pada saat ini pun kita boleh beribadah bersekutu untuk memuji dan menyembah Tuhan ya dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan pada siang hari ini yang saya akan berikan judul yaitu tetaplah memuji Tuhan. Ya, tetaplah memuji Tuhan. Ya, Mazmur Daud katakan, ya, adalah yang bernapas tetap memuji-muji Tuhan. Ya, kita memuji Tuhan. Kita akan belajar dan melihat bagian-bagian yang Tuhan ingin sampaikan ya lewat firman-Nya untuk kita bisa ya tentunya menerima berkat ataupun kekuatan dari Tuhan. Kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Rasul 16 ayat yang ke-25. Mari kita berdiri dan kita akan membacakan ayat ini secara bersama sampai hitungan yang ketiga. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Kita sudah dapat ayat ini, kita akan baca bersama. 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Silakan duduk, puji nama Tuhan pada kesempatan siang hari ini. Ya, firman Tuhan katakan tetaplah memuji Tuhan. Ya, tetaplah memuji Tuhan. Ya,
segala yang bernapas hendaklah memuji Tuhan. Ya, kira-kira tengah malam dikatakan Paulus dan Silas berdoa, ya, menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ya, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Betapa perlunya kita memuji Tuhan. Ya, betapa perlunya kita menyembah Tuhan. Ya, Alkitab katakan kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Paulus dan Silas sekalipun mereka dua didera dan dilemparkan ke dalam penjara karena nama Yesus. Ya, Paulus dan Silas didera dan dilemparkan ke dalam penjara karena nama Yesus. Mereka dipenjara bukan karena berbuat satu kesalahan, tapi karena mereka memberitakan firman Tuhan. Ya, mereka memberitakan firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, ya, kalau kita memperhatikan dan melihat, ya, juga orang banyak bangkit menentang mereka. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, lalu pembesar dikatakan kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Nah, kalau kita perhatikan dan melihat di dalam ayat yang ke-26 di situ dikatakan, saudara-saudara, ya, ayat yang ke-26, akan tetapi dikatakan terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, kita memperhatikan dan melihat dalam ayat yang ke-22 juga orang-orang dikatakan banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ya, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Ya, sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain dikatakan, ya, hukuman lain mendengarkan mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka bukan saja berada di balik jeruji besi yang dalam keadaan terkunci. Nah, saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus, ya, mereka dimasukkan ke dalam bilik tengah, ya, yang dalam keadaan terkunci. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, tapi mereka juga dibelenggu dikatakan, ya, dalam keberadaan yang sangat menderita. Kita perhatikan Paulus dan Silas tetap bersukacita. Ya, dalam keadaan yang dibelenggu, ya, dipenjarakan. Nah, saudaraku, Paulus dan Silas tetap bersukacita. Nah, kenapa Paulus dan Silas bersukacita, saudara-saudara? Ya, pada waktu malam mereka menyanyikan satu pujian. Ya, pada waktu tengah malam mereka menyanyikan satu pujian. Ya, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, Paulus dan Silas tetap bersukacita pada waktu malam mereka menyanyikan pujian untuk Tuhan. Nah, di sini dikatakan puji-pujian yang dinyanyikan
kepada Tuhan telah mengakibatkan ya sesuatu yang dahsyat itu terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan, saat itu terjadi gempa bumi yang hebat. Ya, terjadi gempa bumi yang begitu dahsyat dan gempa bumi yang begitu hebat dikatakan saudara-saudara. Sehingga sendi penjara goyah. Ya, sehingga terbukalah semua pintu penjara dan belenggu mereka. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, rahasia untuk bisa terlepas dari belenggu kesulitan, tetaplah beriman kepada Tuhan. Ya, rahasia untuk terlepas dari belenggu kesulitan, tetaplah beriman kepada Tuhan. Dan tetaplah kita memuji Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Ya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Ya, ada pujian, ada doa yang kita naikkan kepada Tuhan, artinya permintaan kita kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang punya segala sesuatu yang ada. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rahasia untuk terlepas dari belenggu kesulitan, tetaplah kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Dan tetaplah kita memuji Tuhan senantiasa. Amsal 17 ayat yang ke-22 mengatakan, kalau dibacakan ayat ini. Amsal 17 ayat 22. Haleluya, puji nama Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Jadi kita tetap bersuka cita. Walaupun kesusahan itu selalu datang dalam hidup kita. Tapi kita berusaha untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, kalau kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan, kita akan tidak pernah melupakan Tuhan. Bahkan kita tidak pernah akan meninggalkan Tuhan. Amin. Kita tetap hidup dan bersama dengan Tuhan. Apapun keadaan kita. Apapun persoalan dan kesulitan yang kita hadapi. Sebab kita punya Allah yang hidup. Ya, punya Allah yang berkuasa atas diri dan hidup kita. Nah, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya, tidak ada obat yang lain. Bagaimanapun kita harus memelihara hati kita. Ya, karena dalam hati kita itu akan terpancar kehidupan untuk selama-lamanya. Hati yang gembira adalah obat ya, yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persoalan bisa saja datang, penyakit bisa saja menyerang kita. Tapi sebagai orang yang beriman kepadanya, kepada Tuhan, kita harus mempunyai warna hidup tetap memuji Tuhan. Amin. Kita harus punya warna hidup tetap memuji Tuhan. Apapun keadaan yang kita alami dalam hidup kita, kita harus punya warna kehidupan untuk kita tetap memuji Tuhan. Ya, kita tetap memuji Tuhan seperti Paulus dan Silas. Ya, sekalipun mereka harus didera, dipenjarakan, ya, di tempat yang dalam keadaan terkunci, tangan dibelenggu, diikat, saudara. Ya, secara manusia mereka saja tidak akan bisa berbuat. Allah yang mereka sembah yang ada di dalam nama Yesus menolong mereka. Allah yang berkuasa melepaskan ya dari segala ikatan-ikatan yang ada pada kehidupan mereka. Pada tengah malam mereka duduk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, apa yang terjadi saudara-saudara? Kita sudah baca tadi. Ya, terjadilah gempa yang dahsyat. Nah, Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan, apapun keadaan di dalam Tuhan, Paulus katakan, sekali lagi aku katakan kepadamu, bersukacitalah di dalam Tuhan, dan hendaklah engkau
bersukacita. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, penyakit bisa datang, bisa menyerang kita. Tapi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, kita harus mempunyai warna hidup tetap memuji Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Kita dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Tolong dibacakan ayat ini lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Nah, kan saudaraku, bersukacitalah senantiasa artinya sukacita. Ya. Dalam kita melayani Tuhan. Sukacita kita dalam kita menjalani hidup ini. Sukacita kita di dalam kita mengerjakan setiap yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga kita dengan penuh sukacita segala sesuatu itu, karena kita tahu itu semua oleh karena Tuhan, berkat dari Tuhan. Ya, arti kata senantiasa adalah selalu, putusnya. Ini kan saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, kata senantiasa adalah selalu, tidak putus-putusnya. Alkitab katakan, jagalah hati kita agar selalu dalam kondisi bersukacita. Ya. Jagalah hati kita agar kita kondisi bersukacita. Ya, bersukacitalah kamu di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ya, jangan pernah merasa takut ketika kita menghadapi persoalan dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang sanggup membela umatnya. Yesus juga berkata di dalam Lukas 21 ayat 18-19. Tolong dibacakan. Lukas 21 ayat 16. Haleluya. Nah, di sini dikatakan saudara-saudara di dalam Injil Lukas 21 ayat 18-19 ini mengatakan, Yesus berkata, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Ya. Tidak sehelai pun rambutmu akan hilang. Ya, karena kamu tetap bertahan. Ya, kita tetap bertahan. Ya. Kamu akan memperoleh hidupmu. Nah, sini dikatakan saudaraku, rambut kita tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Amin. Rambut kita tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Hal ini berbicara tentang perhatian dan penyertaan Allah bagi kita. Allah kita yang kita sembah, yang ada di dalam nama Yesus itu, Ia akan menolong kita. Dia akan membela kita. Dia akan memberikan kita berkat dan kekuatan, dan akan perlindungan untuk selama-lamanya. Rambut kita tidak akan gugur tanpa seizin Tuhan. Hal ini berbicara tentang perhatian dan penyertaan Allah bagi kita. Kalau Tuhan izinkan kita hidup, Dia bertanggung jawab atas hidup kita. Amin. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Kenapa kita harus takut dengan kehidupan ini? Kita tidak perlu takut. Yesaya mengatakan, janganlah takut, janganlah gentar dan bimbang, bahwa aku Allahmu dan besertamu. Allah yang kita sembah, yang ada di dalam nama Yesus itu, Ia akan menolong kita. Dialah satu-satunya pembela dalam hidup kita, dan Dia selalu mengasihi kita. Dia bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jangan pernah berdiam diri, tetapi naikkan selalu pujian kita untuk Tuhan. Dalam keadaan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, sukacita harus selalu menjadi warna orang yang beriman kepada Tuhan. Amin. Ada warna lain
Orang yang hidup, yang percaya kepada Tuhan mempunyai warna. Dikatakan di mana kita tetap beriman kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, kita tetap memuji Tuhan. Ya, kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Kita tetap mempermuliakan nama Tuhan karena Dia nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Nama yang memberikan kita kemenangan dan kebebasan untuk kita tetap selalu ada dan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita tetap mempunyai hati yang bersukacita. Hati yang gembira dikatakan adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Nah, saudaraku ini kasih dalam nama Tuhan, ada sukacita, ada kekuatan, ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada masa depan. Hidup dan bersama dengan Tuhan, bahwa kehidupan dan masa depan kita ada selalu di dalam kasih Tuhan. Kita percaya memang kita harus mengalami satu ujian. Apakah itu ujian yang berat, ujian yang ringan? Tapi Tuhan tahu persis batas dan kekuatan yang ada pada kehidupan kita. Ya, tapi dengan ujian itu Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan kita. Artinya kita tidak hanya menyerah dengan keadaan persoalan yang ada dalam hidup ini. Kita tidak akan pernah putus asa. Kita tidak pernah mengatakan Tuhan tidak akan menolong. Ya, tapi Tuhan itu selalu menolong dalam hidup kita. Percaya, siapa yang dikasih dalam nama Tuhan. Ya, percaya ke sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Hidup ini adalah satu anugerah. Hidup ini adalah suatu anugerah berkat yang terbesar. Karena hidup kita sudah ditebus oleh darah domba anak Allah. Ya, Dia yang telah membebaskan kita. Dia yang telah membayar harga yang lunas. Dia yang telah menebus dosa-dosa dan pelanggaran kita. Kita bersyukur kita boleh diselamatkan. Bukan karena usaha kita. Bukan karena kekuatan kita. Kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, anaknya yang satu-satunya. Kita boleh menerima kemenangan yang datang dari Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, kita belajar dari kehidupan Paulus dan Silas ini. Dalam keadaan apapun yang mungkin kita tidak bisa berbuat sesuatu, seolah kita merasa seperti terjepit, kita tidak bisa berbuat sesuatu, ya. Tetapi Tuhan punya cara untuk menolong kita. Amin. Ya, kita berdoa. Mungkin pada tengah malam, saudara, ya, saat-saat yang memang sepi, ya, kita tetap berhubungan dengan Tuhan. Pada saat tengah malam kita bangun dari tidur kita, ya, kita katakan Tuhan, Engkau Allah kami yang baik. Engkau Allah kami yang setia. Ya, sehingga kita boleh bangun. Ya, kita boleh menghirup udara yang segar. Ya, itu adalah satu berkat anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita tetap memuji Tuhan. Apapun keadaan dan kesulitan yang kita hadapi sekarang ini, tidak ada yang bisa menjadi halangan untuk kita bisa datang dan bersekutu bersama kepada Tuhan. Sebab itu kita bersekutu dan bersama beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Ya, sukacita kita dalam kita melayani Tuhan itu selalu ada. Ya, melayani Tuhan tidak semua harus berdiri di mimbar. Melayani Tuhan pun kita bisa duduk dan bersama sehidangan. Kita memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita
makan akan firman Tuhan ya, yang memberi kekuatan bagi kita. Ya, inilah renungan dan firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada kesempatan saat siang hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati firman-Nya. Amin. Pemusik singer, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian, yaitu sujud di altarnya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Firman-Mu Engkau telah sampaikan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Saat ini Tuhan kami datang kepada-Mu. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada bersama pada saat ini. Baik sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah. Tuhan, Engkau sekiranya datang dan menjamah setiap pribadi kami. Mari kita angkat pujian ini, sidang jemaat, saya jemput kita untuk sama-sama bangkit berdiri. Bila hati terasa berat. Haleluya. 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 Bila hati Terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Firman, mari datanglah. Dia selalu berjulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. sujud di altarnya, sujud di altarnya. Amin, haleluya, haleluya. Ku bawa hidupku, Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Mu. Bila hati terasa berat, haleluya. bila hati Terasa berat, haleluya, haleluya. mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, Mari datanglah. Dia Selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Yesus bebanku. Sujud di altar. Haleluya, haleluya. Kami datang di hadapan Tuhan. Kami datang hanya menyembah Tuhan. Kami datang hanya memuji Tuhan. Kami datang berdoa kepada Tuhan. Di mana kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Ada kuasa Tuhan, ada hadirat Tuhan. Haleluya,
yang akan terjadi. Kami akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Haleluya. Sesuatu terjadi. Sujud di altarnya, membawa hidupku. Haleluya. Baharu hatiku. Haleluya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Ya, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Saat datang di Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Segala sesuatu boleh terjadi. Segala sesuatu boleh menimpa kami. Tapi di saat kami datang ke altar-Mu, Tuhan, ada jalan keluar. Ada pengampunan. Ada kasih yang luar biasa boleh kami terima daripada-Mu ya Bapa. Teramat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam kehidupan kami memusnahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang atur. Tuhan yang pimpin setiap langkah dalam kehidupan kami Bapa. Mengucap syukur buat firman-Mu telah menguatkan kami. Firman-Mu menjadi terang dalam setiap kaki kami untuk kami melangkah. Dan kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Agar hidup kami boleh diselamatkan karena Engkau Tuhan. Mengucap syukur Bapa. Berkati Bapa Gembala yang telah membawa kami dalam mengerti firman-Mu Tuhan. Pakai pimpin Bapa Gembala yang kami ini lebih heran. Kekuatan, kesehatan yang baru daripada Tuhan melimpahi hidupnya Tuhan. Dalam keluarganya Tuhan Yesus memberkati. Mereka yang percaya kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kasih Tuhan juga melingkupi kehidupan kami. Kami selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kami tahu jawaban yang pasti boleh kami terima Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan buat Engkau Tuhan. Besar kecil, memberi ataupun tidak memberi, Engkau memberkati kehidupan kami sesuai dengan janji firman-Mu, agar kami selalu berharap kepada-Mu, dan janji Tuhan itu berlipat-lipat kali ganda dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Roh Kudus, kami boleh sudah menikmati firman-Mu, kami akan berikan yang terbaik juga buat Engkau. Selalu pimpin kami pakai kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur buat semuanya Bapa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Kita akan angkat pujian kita mengatakan sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya. Sembari kita diberikan kembali kesempatan yang kedua, akan maju memberikan persembahan kita. Kita angkat pujian kita ini mengatakan sungguh alangkah baiknya seluruh hamba. Haleluya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti mimpi kemarin, tak kejam turun, seperti rambut di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesayangan telah meminta agar berkat-Tuhan tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Untuk pengumuman, Puji nama Tuhan, saudara, kita masuk dalam pengumuman untuk minggu ini. Ya, kita minggu depan kita beribadah seperti biasa. Ya, dan untuk pemuda, remaja dan anak sekolah masih belum. Ya, dan kita berdoa agar semua penyakit ini segera akan berlalu. Puji nama Tuhan, saudara, dan ada undangan yaitu mengenang 40 hari ya, mama atau mamanya dari saudara Joni yang akan dilaksanakan pada hari Jumat nanti, tanggal ada dimasukkan di grup. Saudara mungkin ada yang sudah membacakan undangan ini, yaitu hari Jumat jam 3 sore. Ya, bagi Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang mau ikut ibadah, ikut mengenang 40 hari orang tuanya atau ibunya dari saudara kita Joni, ya kita bisa bersama-sama beribadah pada hari Jumat jam 3. Bapak Ibu dan jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ya kemarin saya sudah sampaikan bahwa ya kita memberikan ya dana sumbangan kasih ya yang terkumpul kemarin untuk hamba Tuhan yang meninggal, ya saudara, itu terkumpul 250, ya. Tetapi saya tidak sempat mengirim karena kemarin minggu tanggal 5 dan terakhir penerimaan dari bendahara itu ditutup tanggal 6 hari Senin. Jadi tidak sempat saya kirim, ya. Tetapi saya alihkan itu nanti untuk membantu sumbangan banjir, ya, hamba-hamba Tuhan yang terkena dampak banjir di daerah Kasongan, Ketingan, Sampit dan sekitarnya. Itu ada 30 gembala yang kena dampak. Ya, gereja itu semua tergenang dengan air sampai jukung atau kelotok pun bisa masuk dalam gereja. Jadi saudara bisa perhatikan dan lihat keadaan ya di daerah sana sampai hampir dekat atap itu tenggelam, ya mereka semua mengungsi. Jadi saya alihkan saudara untuk yang 250 itu untuk menyumbang dan membantu bagi hamba-hamba Tuhan yang terkena dampak. Nanti saya langsung kirim ke bendahara. Ya, jadi terkumpul kemarin 250.000. Ya, yang 150 saya sudah kirim untuk dana duka, ya. Itu uang saya pribadi saya sudah kirim 150. Ya, kami gembala-gembala juga ambil partisipasi.
ya untuk hamba-hamba Tuhan yang dalam kedukaan dan meninggal. Puji Tuhan, saya mengucapkan terima kasih kepada jemaat Tuhan atas perhatian dan apa yang kita dapat buat semua untuk Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Ya, inilah pengumuman yang kami dapat sampaikan, dan kita akan mengakhiri ibadah kita, dan mari kita berdiri, kita angkat pujian kita, yaitu satu pujian kiranya memberkati. Mari kita berdiri. Yabes. Doa Yabes. Yesus Kristus kiranya menyertai kita dan menolong kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan memberkati kami seluruh jemaat Tuhan di tempat ini dalam setiap kegiatan kami dalam minggu ini. Tuhan selalu bersama kami dan Tuhan melindungi kami. Tuhan mengaruniakan kami berkat, kekuatan, kesehatan selalu, dan Tuhan juga memberkati setiap pekerjaan yang kami kerjakan setiap hari. Biar semua itu untuk kepujian dan kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.
Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamat